Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 26. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama kita siapkan Debian. Yang kedua kita siapkan klien. Di sini saya memakai klien XP. Lalu kita siapkan WiFi. WiFi kita siapkan itu maksudnya laptop kita atau komputer kita itu dikonekkan di WiFi ya. Terus kita lanjut. Di sini saya memakai Debian 10. Lalu kita atur adaptornya dengan cara pergi ke pengaturan, lalu jaringan. Di sini saya mengatur dua adaptor, yaitu terbridge. Jangan lupa untuk tingkat lanjutnya diizinkan semua. Untuk adaptor keduanya yaitu jaringan internal. Lalu kita oke. Lalu untuk kliennya saya menggunakan Windows XP. Untuk adaptornya saya menggunakan satu adaptor yaitu jaringan internal. Lalu kita klik OK, kita masuk ke Debian-nya. Lalu kita atur IP address-nya dengan menggunakan perintah nano spasi etc/network/interface. Saya ulangi lagi, dengan perintah nano spasi saya ulangi lagi, dengan perintah nano spasi /etc/network/interface. Di sini saya mengatur untuk endpost 2-nya, saya atur inet-nya itu DHCP atau mendapatkan IP secara otomatis. Untuk endpost 8-nya saya atur statik. Di sini untuk IP address dari endpost 8-nya itu yaitu 192.168.26.26. Untuk netmax-nya 255.255.255.0. Di sini IP dari Debian-nya sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan catatan yang saya buat ini. Lalu kita exit dengan cara CTRL+X. Lalu kita restart konfigurasi kita atau network yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi IP kita dengan perintah /etc/init.d/networking restart. Di sini kita tunggu sampai restarting networkingnya itu oke, seperti ini. Lalu kita lanjut dengan mengatur repositorinya. Di sini ketikkan perintah Di sini ketikkan perintah nano spasi /etc/apt/sources.list, lalu atur repositorinya seperti ini. Di sini saya memakai Debian 10, tadi Buster namanya, nama repositorinya. Untuk jenis repositorinya itu adalah kartolo.sby.datautama.net.id. Kalian bisa mencari di Google untuk repositori yang lainnya, tapi saya sarankan menggunakan kartolo
.sby.datautama.net.id ini. Terus kita ketik atau kita klik ctrl+X. Setelah itu, di sini saya kan sudah mengatur repositorinya. Lalu, jika kalian baru mengatur repositorinya, silahkan mengupdate repositori tersebut dengan perintah apt min get update ini untuk mengupdate repositori yang sudah kalian buat tadi. Jika ranakan saya sudah, jadi kita lanjut saja di perintah selanjutnya, yaitu perintah agar mengizinkan akses internet untuk akses internet Debian untuk Windows XP atau klien. Intinya kita kayak salurkan gitu loh. Pertama, kita pastikan dulu Debian kita sudah terhubung internet dengan perintah ping Google. Di sini sudah terhubung internet ya, Debian 10 kita. Lalu kita ketikkan IP tables spasi min t spasi nat spasi min a spasi post routing spasi min j masquerade. Di sini agar memberikan akses internet kepada klien, atau juga bisa ip tables spasi min nat spasi ip tables spasi min t spasi nat spasi a besar spasi post routing. Lalu kita ketikkan min o IP dari klien kita. Spasi min j spasi masquerade. Di sini ada dua pilihan, silahkan kalian coba sendiri. Jika IP tables yang tanpa IP itu tidak berhasil, maka coba yang memakai IP di bawah itu. Lalu kita masuk ke klien, yaitu Windows XP. Lalu kita atur IP-nya secara statik. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network and sharing and internet connection, lalu masuk ke network connection, lalu klik kanan pada local area connection, lalu properties, lalu internet protocol, lalu atur IP seperti ini. Saya jelaskan IP dari Windows XP yaitu 192.168.26.2. Di sini IP yang saya buat. Lalu subnet max-nya itu 255.255.255.0. Untuk default gateway itu untuk IP Debian. Untuk DNS server ini ya IP WiFi. Terus bagaimana cara mengecek IP WiFi? Berikut tutorialnya. Masuk ke control panel, lalu masuk ke network and sharing internet, network and sharing center, lalu change adapter settings, lalu pilih WiFi, klik kanan status, lalu details, lalu kita lihat IPv4 DNS server ini adalah 192.168.43.1 sama ya, sesuai dengan saya catatkan.
itu kita isikan di sini, di IP DNS server, lalu klik OK. Lalu waktunya pengetesan. Masuk ke CMD. Di sini kita akan melakukan pengetesan dengan cara if config dulu. Sini untuk memastikan apakah IP yang kita atur tadi sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya. IP dari PC-nya yaitu 192.168.26.2. Untuk default gateway-nya itu IP Debian 192.168.26.26. Untuk DNS servernya IP dari internet tersebut, IP WiFi lah istilahnya ya. Terus kalian juga bisa mengeceknya dengan if config, perintah if ipconfig. Di sini lebih singkat penjelasannya, jadi kalian pilih sendiri mana yang cocok untuk kalian. Lalu lanjut, kita akan melakukan ipconfig di sini. Ipconfig release berguna untuk pengaturan IP secara DHCP. Jadi jika bukan DHCP itu tidak bisa ya, akan terjadi violet, yang artinya ipconfig release ini berguna untuk istilahnya merefresh IP DHCP. Di sini saya memakai static, jadi ipconfig release ini tidak bisa atau violet. Lalu setelah rilis biasanya langsung di renew. Di sini ini untuk refresh dan ini untuk memunculkan kembali IP DHCP-nya. Lalu kita lakukan pengecekan menggunakan nslookup. Perintahnya adalah nslookup. Ini diisi repository dari Debian-nya. Saya menggunakan Kartolo, jadi saya isi saya perbesar saja. Nah, ini. Jadi perintah untuk nslookup-nya ini nslookup spasi nama repository atau repository yang kita gunakan. Di sini sudah terbaca IP address dari kartolo.sby.datautama.net.id. Lalu kita ketikkan ns. Lalu ini kita masukkan IP dari Kartolo ini, IP repositorinya. Nah, sini sudah masuk ya. Sudah terindikasi. Saya ulangi lagi, fungsi dari nslookup ini mengetahui domain tertentu. Masuk domain itu adalah ini, domain dari kartolo.sby.datautama.net.id. Lalu kita coba tes pengepingannya. Saya akan mengetes ping yang pertama.
adalah kita kita CTRL-C dulu, kita keluar, lalu kita tes pengepingannya dengan cara ping IP Debian. Jika terindikasi sudah TTL ini berarti sudah tersambung oleh IP Debian-nya. Lalu kita ketikkan ping IP DNS. Mohon maaf kameranya bergoyang-goyang. Ini artinya IP DNS-nya sudah tersambung atau terindikasi sudah sudah TTL. Lalu ping IP Google. Ya, ini ping IP Google sudah berhasil. Yang keempat kita ping Google. Jika IP Google berhasil, maka ping Google-nya akan berhasil juga. Ya, sudah berhasil. Jika sudah berhasil konfigurasi ini, maka kalian sudah bisa menggunakan internet. Kita coba saja masuk ke Internet Explorer, lalu masuk ke pencarian, kita coba tuliskan kucing gitu. Ini pasti sudah bisa mengakses internet. Ya, begitu saja tutorial yang saya berikan. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.